Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu, walaupun secara virtual, kita bertemu dalam mata kuliah ekonomi kemiskinan, dan saya dipercayakan mengampu mata kuliah ini. Sepertinya kita harus perkenalan dulu, karena saya adalah dosen baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Nama saya Rudi Masniadi, SEME, jadi sesuai dengan yang tertera di jadwal. Nah, saya menjadi dosen dari tahun 2013. Alhamdulillah sudah mendapatkan NIDN, kemudian saya juga sudah mendapatkan pangkat atau jabatan akademik lektor. Jadi dosen itu juga ada pangkatnya. Saya sudah lektor, kemudian alhamdulillah pada tahun 2017 saya sudah mendapatkan sertifikat pendidik atau yang sering disebut dengan sertifikasi dosen. Nah, latar belakang pendidikan saya S2 Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur. Saya tamat 2012, kemudian tahun 2008 tarik ke belakang, saya S1 di Universitas Mataram, ya, Fakultas Ekonomi, tepatnya di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, ISP. Nah, saya alumni SMA 1 Sumbawa tahun 2004. Nah, hal-hal lain yang berkaitan dengan sosial media, misalnya WA, kemudian Instagram, email, Facebook, ya bisa dilihat sendiri di screen. Baik, pada pertemuan pertama ini saya akan memberikan semacam pengantar, ya, berkaitan dengan pertama perkenalan, ya. Tadi sudah kita lakukan perkenalan, kemudian kontrak belajar, ya. Nanti saya akan berikan beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, saya akan menyampaikan ada namanya RPS, ya, atau rencana pembelajaran semester, yang berisi apa saja yang akan kita lakukan dalam kuliah ini, ya, ekonomi kemiskinan ini, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, yang pertama dulu kita fokus ke kontrak belajar. Jadi di dalam jadwal kita, mata kuliah ini terjadwal hari Selasa pukul 13.00 sampai 15.30. Ya, namun dalam masa pandemi COVID-19 kita diarahkan untuk kuliah secara online, ya, dan menggunakan video pembelajaran. Nah, video pembelajarannya nanti saya akan unggah di channel YouTube saya, kemudian saya akan share linknya di WA grup kelas, ya, sebagai bahan Anda untuk belajar, ya, bisa ditonton kapanpun. Saya akan share di grup WA kelas, ya, sehari sebelum mata kuliah ini dilaksanakan. Baik, untuk indikator penilaian ada kehadiran, ya, 25% bobotnya, kemudian ada tugas mandiri dan kelompok 20%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester atau UAS 30%. Nah, saya harapkan rekan-rekan mahasiswa dapat memaksimalkan nilainya pada masing-masing indikator ini. Semakin maksimal tentu semakin bagus nilai Anda, dan ini akan menentukan nanti nilai Anda akan mendapat A, B, C, dan seterusnya. Nah, kita masuk pelan-pelan ke bagian RPS, ya, rencana pembelajaran semester, di mana di bagian awal RPS itu terdapat deskripsi mata kuliah ekonomi kemiskinan ini. Nah, mungkin belum begitu familiar di telinga Anda, ya, karena memang ekonomi kemiskinan ini adalah mata kuliah baru, ya, pada program studi ekonomi pembangunan. Namun demikian, bicara tentang kemiskinan sudah pasti sangat dekat dengan mata kuliah ekonomi pembangunan yang Anda pelajari sebelumnya, karena ekonomi kemiskinan ini adalah salah satu sub bagian dari atau konten dari ekonomi pembangunan. Nah, di mana nanti dalam ekonomi kemiskinan ini kita akan fokus mempelajari tentang kemiskinan. Nanti di sana akan berbicara tentang konsep dasar kemiskinan, kemudian penyebab kemiskinan, bagaimana cara mengukur kemiskinan, ya. Kemudian di bagian terakhir juga nanti kita akan berbicara tentang apa kebijakan yang dapat ditempuh, dapat diimplementasikan guna mengatasi masalah kemiskinan. Nah, ini sangat up to date dengan kondisi negara Indonesia yang memang termasuk negara berkembang dan masih relatif tinggi tingkat kemiskinannya.
Baik, itu deskripsi mata kuliah ini. Kemudian kita masuk pelan-pelan ke rencana pembelajaran kita. Yang kita rencanakan adalah 16 pertemuan, terdiri dari 14 tatap muka, 1 UTS, dan 1 UAS. Nah, dalam pertemuan per pekan nanti, ya kita akan membagi apa saja topik-topik yang akan kita pelajari. Nah, dalam pertemuan yang pertama, di awal, nah ini sudah sedang kita lakukan, ada perkenalan, ada kontak belajar, ada RPS. Kemudian di pertemuan yang kedua sampai keempat, ya saya akan sampaikan satu persatu. Nah, pada pertemuan kedua kita akan belajar konsep dasar ya dan ukuran kemiskinan dan pemerataan itu. Yang kemudian di breakdown dalam beberapa bahan kajian. Yang pertama, kita akan belajar definisi umumnya, kemudian ada klasifikasi kemiskinan, kemudian ada kemiskinan berbasis kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Itu yang pertama. Kemudian yang pertemuan yang kedua masih menyambung pertemuan yang pertama, berkaitan dengan konsep dasar dan ukuran dari kemiskinan itu. Kita nanti akan belajar di pertemuan ini bagaimana cara mengukur kemiskinan itu. Nanti kita akan diperkenalkan dengan poverty line, kemudian ada composite index, ya, kemudian ada namanya nanti kurva Lorenz, kemudian Gini index atau Gini rasio, kemudian ada Thiel index. Nah, ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan itu. Kemudian selanjutnya adalah pertemuan yang keempat, kita akan belajar penyebab kemiskinan dan ketidakmerataan itu. Jadi pada pertemuan keempat ini bahan kajiannya adalah kemiskinan dan pemerataan, ya, 3 pendekatan ekonomi politik, ya, karena kemiskinan ini tidak terlepas dari pendekatan politik. Ada pendekatan realis, kemudian ada pendekatan liberalis, dan ada pendekatan strukturalis. Nah, melanjutkan pertemuan keempat, kita masuk kepada pertemuan 5 sampai 7. Pada pertemuan kelima, kita akan belajar berkaitan dengan penyebab kemiskinan dan ketidakmerataan, masih sama dengan pertemuan keempat, namun bahan kajiannya beda. Kita akan belajar tentang transformasi struktural dan dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Jadi ada beberapa teori nanti dari beberapa pakar ekonomi dunia yang berbicara tentang kemiskinan. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang ke pertemuan keenam, masih menyambung yang kelima, penyebab kemiskinan dan inequality atau ketidakmerataan. Kita akan belajar nanti, kita kaitkan antara sektor informal yang sedang menjamur ya di negara berkembang, kaitkan dengan apakah semakin meningkatkan kemiskinan atau semakin menurunkan kemiskinan di negara berkembang. Kemudian yang terakhir di pertemuan ini kita akan berbicara tentang bagaimana profil kemiskinan di Indonesia, dan bahkan nanti kita coba tarik ke tingkat regional ya, bagaimana wajah kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. Nah, pertemuan yang ketujuh, kita akan mencoba nanti mengkorelasikan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Karena 3 variabel ini ya adalah variabel yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan itu. Nah, bahan kajian di sini nanti kita akan belajar berkaitan dengan sebuah konsep yang menarik tentang hipotesis Kuznets ya, ada namanya kurva U terbalik ya. Apa dan bagaimana nanti kurva U terbalik nanti kita akan belajar di sini. Kemudian ada juga namanya nanti konsep trickle down effect ya, atau efek tetesan ke bawah ya, berkaitan dengan kemiskinan itu. Nah, kita akan belajar di pertemuan yang ketujuh. Nah, sampai tiba saatnya kita masuk pertemuan ke-8 yang merupakan ujian tengah semester ya, atau pertemuan di mana kita akan mengevaluasi pertemuan pertama sampai ke-7. Ingat, di ujian tengah semester ini kita akan melakukan ujian dan tentu akan melakukan penilaian. Nah, menyambung pertemuan ke-8, selanjutnya pertemuan 9 sampai pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-9 masih kita berbicara tentang korelasi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan, namun fokus kepada bagaimana globalisasi dan pengaruhnya terhadap kemiskinan itu. Ya, jadi bagaimana globalisasi yang ikut, di mana negara berkembang itu ikut terlibat, kemudian apakah semakin memiskinkan dia atau semakin mengurangi kemiskinan di negara berkembang, ya nanti jawabannya ada di pertemuan yang ke-9. Kemudian yang selanjutnya adalah peran pasar dan pemerintah dalam era globalisasi. Nah, kemudian pertemuan yang ke-10, kita akan berbicara kebijakan pengentasan kemiskinan yang pro-poor ya, atau pro rakyat ya, atau pro masyarakat bawah. Nah, ini sudah mulai kita masuk kepada bagaimana cara beberapa kebijakan, bagaimana cara mengatasi kemiskinan itu. Nah, bahan kajiannya nanti kita berbicara tentang kebijakan berkaitan dengan kebijakan pro-poor, kemudian kita kaitkan dengan isu gender, kemudian kita kaitkan juga bagaimana usaha pemerintah untuk memperluas lapangan kerja untuk rakyat kecil.
Pertemuan yang ke-11 kita berbicara tentang masih kebijakan pengentasan kemiskinan. Nah, nanti kita berbicara ke bahan kajiannya pada aspek yang lebih luas lagi. Nah, kita berbicara pada kebijakan sektoral, ya. Di sini bicara tentang ketenaga kerjaannya, kita berbicara tentang sektor perindustriannya, koperasi, perdagangan, dan termasuk kependudukan. Nah, pertemuan ke-12 masih pada pengentasan atau kebijakan kemiskinan. Nah, kita berbicara kepada level daerah sekarang, ya. Bahan kajiannya adalah kebijakan regional yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembangunan pedesaan, ya berkaitan dengan konsep nawacita juga nanti, ya bagaimana kebijakan pemerintah pusat kemudian disinkronkan dengan pemerintah daerah, kebijakan kemiskinan perkotaan, dan lain sebagainya nanti kita akan kupas di pertemuan yang ke-12. Nah, kemudian pertemuan ke-13 sampai 16 ya, kita akan berbicara banyak nanti. Pertama untuk pertemuan yang ke-13 kita akan berbicara kebijakan pengentasan kemiskinan yang kita korelasikan dengan konsep nawacita, bagaimana membangun Indonesia dari daerah pinggir atau desa ya, yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan selama pemerintahan Jokowi JK ya pada periode pertama, dan dilanjutkan kemudian dengan Jokowi Maruf Amin pada periode selanjutnya. Nah, bahan kajian dalam pertemuan ini kita akan belajar nanti berkaitan dengan desa mandiri, desa membangun, bagaimana membangun desa itu. Kemudian kita akan berbicara dengan nanti berkaitan dengan bagaimana cara perencanaan pembangunan desa. Yang ke-14 kita akan berbicara kebijakan pengentasan kemiskinan yang masih sama dengan pendekatan konsep nawacita. Namun di aspek yang berbeda kita akan belajar banyak nanti berkaitan dengan bagaimana mengembangkan BUMDes ya, badan usaha milik desa, kemudian ketahanan masyarakat desa, bagaimana cara membangun jaringan sosial dan kemitraan desa. Nanti Anda akan belajar banyak di sini berkaitan dengan bagaimana cara pembangunan desa. Nah, ini sesuai dengan program Merdeka Belajar yang dihajatkan oleh di kampus kita ya, di kampus Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan dalam tinjauan konstitusi. Jadi ceritanya kita akan mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan saat ini, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, apakah sudah sesuai dengan tinjauan tentang kemiskinan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah kita akan melakukan ujian akhir semester yang merupakan evaluasi dari proses perkuliahan kita dari pertemuan ke-9 sampai yang pertemuan yang terakhir. Nah, kemudian bagian terakhir dari RPS ini adalah referensi ya, karena tidak ada sarjana yang tidak punya buku, tidak ada sarjana yang tidak baca buku. Jadi referensi kita nanti cukup banyak ya, terserah nanti mau pilih yang mana. Nanti Anda bisa baca sendiri di sini di slide ini untuk referensinya. Dan saya tidak membatasi ya, Anda menggunakan referensi manapun, yang penting Anda membaca buku berkaitan dengan ekonomi kemiskinan. Baik, saya rasa itu untuk pertemuan kita yang perdana ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa ditingkatkan belajarnya supaya IPK-nya semakin bagus ya. Nah, akhir kata terima kasih ya dari saya. Jangan lupa jauhi narkoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.